Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang persamaan nilai mutlak. Nah, untuk bagian pertemuan pertama, kita akan bahas tentang konsep dasar nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak? Nah, untuk memahami konsep nilai mutlak, kita kenali dulu bahwa nilai mutlak daripada variabel X atau nilai mutlak X dinotasikan dengan tanda seperti ini. Notasi ini bahasa kita disebut juga dengan lambang. Dengan tanda lurus kiri kanan maka dibaca dengan nilai mutlak. Kemudian untuk memahami maknanya maka perhatikan garis bilangan berikut. Pada garis bilangan ini terdapat 5 satuan dari 0, artinya berada di titik 0, kemudian bergerak ke sebelah kanan sebanyak 5 satuan. Maka berada pada titik 5. Nah, kemudian bergerak ke sebelah kiri juga bergerak sebanyak atau sebesar 5 satuan, yakni pada negatif 5. Nah, yang mesti kita pahami adalah bahwa dalam menentukan jarak tidak ada nilai jarak yang bernilai negatif. Tanda negatif ini hanya sebagai penanda bahwa pergerakan ini arahnya adalah ke sebelah kiri. Nah, maka nilai mutlak daripada X ini nanti akan kita peroleh akan ada 2 nilai mutlaknya. Yang pertama bernilai positif, itu menandakan bergerak ke kanan, dan negatif bergerak ke kiri. Kemudian untuk yang bergerak ke sebelah kanan yang bernilai positif, tentu nilainya lebih besar daripada 0. Sementara yang bergerak ke kiri yang nilainya bernilai negatif itu bernilai kecil dari 0. Oke. Nah, nilai mutlak X sama dengan 5 artinya adalah berapa yang memenuhi yang jaraknya 5 dari titik 0. Demikian maknanya. Maka bergerak dari 0, 5 yang bernilai 5 yang berjarak 5 satuan dari titik 0. Sehingga akan kita peroleh 2 nilai X, yakni dari 0 ke kiri dan nilai 0 ke kanan, sebagaimana Ibu jelaskan sebelumnya. Sehingga nilai mutlak X sama dengan 5 mempunyai nilai X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan 5. Nah, kalau kita buatkan bentuknya kira-kira seperti ini. Titik tengahnya 0, kemudian negatif 5 sebelah kiri, maka negatif 5, nilainya sama dengan 5. Nilai mutlak 5 itu sama dengan 5. Dengan demikian, untuk efek suatu bentuk aljabar dan K bilangan real positif, maka berlaku nilai mutlak Fx sama dengan K, sehingga Fx sama dengan negatif K atau Fx sama dengan K. Bisa dipahami ya sampai di sini? Kemudian kita perhatikan contoh. Nilai mutlak negatif 3. Maka nilai mutlak negatif 3 ini sama dengan, kita ambil dulu, kita gunakan ini bentuk aljabar di sini. Fx sama dengan K, maka Fx sama dengan negatif K. Nilai yang kecil duluan, maka negatif 3 karena nilai mutlaknya negatif 3, sehingga ini bernilai positif karena negatif kali negatif sama dengan positif. Atau Fx sama dengan K yang bernilai positif,
maka fx itu bernilai fx sama dengan 3. Nah, demikian kesimpulannya apa? Iya, nilai mutlak selalu bernilai positif. Kita perhatikan contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Nilai mutlak 2x dikurang 3 sama dengan 7. Kita gunakan yang tadi ya, fx sama dengan negatif k, atau fx sama dengan k. Oke. Maka bentuk ini menjadi 2x dikurang 3, nilai mutlak 2x kurang 3 sama dengan negatif 7. Kita ambil yang kecil dulu. Atau 2x dikurang 3 sama dengan 7, sama dengan positif 7. Nah, berikutnya kita tinggal selesaikan secara aljabar. 2x sama dengan, ya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri nilai negatif 3-nya. Maka menjadi tambah ya, negatif 7 tambah 3. Maka kita peroleh nilainya sama dengan negatif 4. Demikian juga di sini 2x negatif 3 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka tanda negatif berubah menjadi positif, sehingga ini menjadi 7 tambah 3, 7 tambah 3 sama dengan 10. Kalau sudah demikian, maka kita peroleh nilai x. Iya, nilai x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 5. Sehingga penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2x kurang 3 sama dengan 7 itu sama dengan negatif 2,5. Nah, dengan demikian nilai mutlak dapat kita definisikan dengan nilai mutlak x itu akan bersama dengan negatif x jika x kecil dari 0. Ya, negatif ini tandanya kecil dari 0. Yang kedua, nilai mutlak x bernilai positif x. Nah, untuk yang positif, jika x besar sama dengan 0. Nah, sehingga kalau kita lihat dengan menggunakan bantuan tabel, misalkan kita ambil x-nya, negatif 3 sampai positif 3, maka nilai mutlak x itu sama dengan, iya, negatif 3 sama dengan 3. Karena kita menggunakan konsep jarak itu tadi. Ingat bahwa jarak tidak pernah bernilai negatif. Negatif hanya sebagai tanda arah gerakannya, apakah ke kanan atau ke kiri. Nah, untuk yang negatif, maka gerakannya ke sebelah kiri. Nah, nilai mutlak dari negatif 3 itu sama dengan 3. Nilai mutlak dari negatif 2 sama dengan 2. Dan nilai mutlak dari 3 itu sama dengan 3. Dan ternyata jika akar x dikuadratkan, x-nya ini ya negatif 3, negatif 2 sampai 3. Jika akar x kuadrat, berarti ini akar negatif 3 kuadrat. Negatif 3 kuadrat berapa? Ya, 9. Akar 9 sama dengan 3. Dan ternyata akar x kuadrat itu sama nilainya dengan nilai mutlak x. Maka bisa kita peroleh bahwa nilai mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Atau kita coba 2. X-nya negatif 2. Akar x kuadrat. X-nya negatif 2. Dikuadratkan. Negatif 2 kali negatif 2. Positif 4. Akar positif 4, 2. Ya. Nah, sehingga ternyata nilai modulusnya sama dengan nilai akar x kuadrat. Maka sifat pertama kita tentukan bahwa nilai mutlak x sama dengan akar x kuadrat.